Hai guys, welcome to my YouTube channel. Rasanya udah lama banget ya aku nggak nyapa kalian di YouTube dan bahas tentang Wattpad. Kali ini aku bener-bener bakal bahas sesuatu yang menggugah hatiku. Ngecek kolom komentar di video-video YouTube aku tentang Wattpad. Aku ketemu sama komentar yang bilang kurang lebih begini. Kak, efektif gak sih kalau misalnya kita melakukan feedback? Nah, pas aku baca komentarnya ini, aku bener-bener kayak merasa tergugah, gue harus ngonten. Karena aku punya pengalaman tentang yang namanya feedback. Tapi sebelum lanjut dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ya. Dan buat kalian yang baru join di channel YouTube aku, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Vote for vote, comment for comment, itu adanya di Wattpad. Like for like itu biasanya kita temuin di Instagram. Kalau ditanya bisa nambah viewers, ya jawabannya pasti bisa. Ya dong, karena kan kalian melakukan yang namanya timbal balik. Aku baca cerita kamu, kamu baca cerita aku. Di cerita aku angka viewersnya naik karena kamu ada, dan di cerita kamu pun begitu sebaliknya. Penting nggak sih melakukan feedbackan begini? Sebelumnya ini adalah sudut pandangku. Jadi ini my opini yang kan boleh setuju dan boleh enggak, karena aku menyuarakan apa yang aku pikirkan, apa yang aku alami di luar konteks kalian setuju atau enggak. Jadi jangan ada pertengkaran di antara kita. Kalian pasti tahu dong, kalau misalnya kalian sering scroll Instagram, kalian sering lihat tagar LVL atau like for like, atau nanti mereka buat comment for comment. Jadi dimana ketika kita nge-like fotonya dan kita komen back ya, si yang mempunyai foto ini di tagar LVL harus melakukan back ke kita. Nah, ini bersifat sama kayak Wattpad. Gak usah jauh-jauh deh, diriku sendiri aja. Jadi dulu tuh aku punya pengalaman awal-awal di Wattpad. Aku nge-DM penulis yang ceritanya dibaca baru sedikit gitu, baru kayak puluhan atau ratusan. Aku nge-DM dong kayak, hai kak, kenalin, namaku Anastia, aku mau ngajakin kakak feedback. Kakak baca cerita aku dengan judul yang ini ya, aku nanti bakal ngebaca cerita kakak yang judulnya ini. Nah, terjadilah yang namanya feedbackan antara penulis. Bahkan ada grup kepenulisan yang khusus dibuat untuk melakukan kegiatan ini. Jadi nanti setiap membernya itu diberi jadwal untuk membaca, ngevote dan komen cerita orang, cerita membernya maksudnya. Misalnya ada 10 member aja deh, 10 member, hari Senin kita harus bisa ngebaca 2 judul cerita dari 2 orang yang berbeda. Nah, di dalamnya itu kita harus ngevote, komen, bahkan kita kayak memberi krisarnya itu lebih kayak ke ngecekin typo, ngecekin penggunaan EYD, itu tuh yang biasanya ya. Tapi mau sampai kapan kalian mendapatkan pembaca dari vote for vote, comment for comment? Pertanyaannya itu mau sampai kapan kalian berada di titik ini gitu. Menurut pengalaman aku sendiri, aku pernah ikut grup kepenulisan yang khusus untuk ngevote kayak gini. Dan kalian tahu gak sih, kalau misalnya ngebaca cerita orang itu, kita harus nyiapin niat, kita harus nyiapin mood dan keadaan yang bener-bener kayak support untuk kita baca. Belum lagi kita kan harus maksain yang namanya bentuk cerita, genre cerita yang kita nggak sukain, tapi kita harus baca karena kita punya tugas untuk melakukan feedback ke cerita ini gitu. Misalnya nih, kita nggak suka cerita tentang pernikahan karena pasti ada 21 plusnya gitu, tapi kita harus terpaksa nih baca cerita ini karena dia member di grup ini. Kita harus melakukan feedback. Endingnya apa? Endingnya kita jadi kayak ogah-ogahan untuk ngebaca cerita yang gak sesuai dengan kesukaan kita gitu. Dari 10 member tadi, emang semuanya satu kepala? Emang semuanya satu selera pasar? Enggak dong, ada yang suka cerita anak SMA, ada yang suka cerita romance, anak kuliah. Kita gak boleh menyamakan selera kita dengan selera pasar. Dan itu terjadi saat kita melakukan feedback. Saat kita harus baca cerita yang gak kita sukai sama sekali, endingnya pasti kalian bakal komen kayak gini, ih ceritanya seru, next kak. Pertanyaannya, kalian beneran baca gak? Ini sering banget terjadi dan aku udah pernah ngalaminya gitu. Kayak komennya itu kayak cuman formalitas aja biar dia itu absen di dalam
dalam grup itu, nih loh dia udah melakukan tugas, tapi bener-bener kayak nggak dilakukan dari hati. Bisa nggak sih Kak meluaskan pasar? Ya pasar kalian akan ada di circle yang itu aja gitu. Mendingan kalian perbaiki tulisan kalian buat cerita kalian jadi seru, kalian cari banyak kok tutorial promosi Wattpad yang baik dan yang benar. Bahkan aku udah pernah buat videonya di sini. Kalian bisa ikutin step by step gitu, dibandingin kayak ngikutin grup yang cuman kayak formalitas aja ngevote-nya. Karena kan kalian nggak pernah tahu ya isi hati orang, jadi kayak dia tuh komen kayak nggak bernyawa gitu loh. Emang kalian mau cerita kalian dibaca cuman karena keseharusan gitu? Kan cerita itu harus dicintai, dan cara agar cerita kita dicintai itu ya kita harus mempersiapkan sebuah naskah yang benar-benar menarik buat selera pasarnya. Teman-teman kalian harus ingat kalau selera pasar, selera pembaca itu beda-beda. Ketika kalian nulis cerita tentang anak SMA, ya target pasar kalian adalah anak-anak SMA, anak-anak remaja, kayak gitu. Jadi kalian nggak bisa paksain cerita ini bakal laku di selera pasar yang nggak suka sama cerita anak SMA gitu. Dan di dalam satu grup yang feedbackan ini, vote for vote, comment for comment, kan nggak bisa tahu mereka suka genre yang apa gitu. Belum lagi anggotanya melakukan kecurangan, yang pas jadwal baca cerita si C dia malah nggak baca, malah ngelangkain cerita ke si D. Itu kan kasihan ya ke member yang baru meraba dunia Wattpad gitu. Jadi kalau kalian tanya efektifnya gimana cara naikin viewers, ya konsisten update naskah, melakukan inovasi, dan terus menulis, jangan sampai nyerah, karena suatu saat karya kalian bakal viral kok. Karya itu akan viral di pasar yang benar. Ini apa ya yang kurang sampai ceritaku dibaca cuma kayak ratusan doang? Mungkin promosi kalian yang kurang. Ingat ya, selama aku mengikutin feedback kan waktu itu 3 atau 4 tahun yang lalu, ceritaku nggak pernah masuk ke rankingan. Ceritaku nggak nambah, pembacanya itu aja, dan mereka aja, sampai aku kayak ngerasa mau sampai kapan gue gini. Dan akhirnya aku berhenti melakukan itu. Aku mulai konsisten nulis dan ceritaku naik tanpa bantuan mereka di akun yang baru. Bahkan mereka nggak tahu akun baruku. Jadi kayak membuktikan kalau cerita kita bisa loh viral tanpa harus melakukan vote for vote, comment for comment. Tapi sekali lagi, ini adalah opiniku. Kalau misalnya kalian sedang melakukan itu, kalian sedang ada di dalam grup feedbackan dan kalian merasa adil, perlakuan mereka baik ke kalian, dan feedbackan mereka juga bagus, responnya bernyawa, ya nggak apa-apa, lanjutin aja. Tapi kalian harus ingat ya, mau sampai kapan cerita kalian berputar di situ aja. Kalian harus mengepakkan sayap, kalian harus ngembangin ke segala penjuru kalau ini loh cerita gua ini layak buat dibaca. Bukan hanya dibaca di member feedbackan ini, tapi semua orang tuh layak buat ngebaca cerita gua. Caranya ya tetap konsisten, jangan pernah berhenti nulis, perhatikan target pasar, apa yang mereka sukai. Jadi pertanyaannya, boleh nggak sih Kak ngelakuin ini? Kembali lagi ke kalian, karena setiap apa yang dilakukan itu ada plus dan minusnya gitu. Dari segala konsekuensi yang tadi aku bilang, siapa tahu membuka pikiran kalian. Tapi kalau misalnya kalian sedang dalam zona itu, dalam circle vote for vote, comment for comment, ya nggak apa-apa. Misalnya kalian merasa adil dengan perlakuan member-member di dalamnya. Tapi kalau dari yang aku survei, banyak yang nggak tahan, maksudnya kayak ngerasa komennya tuh cuman kayak formalitas, nggak ada yang natural, nggak ada yang bener-bener komen suka gitu loh sama ceritanya. Ya bener-bener kayak cuman syarat biar absen di dalam grup itu aja. Jadi kembali lagi ya guys ke kalian, ambillah sesuatu yang memberikan manfaat jangka panjang, karena sesuatu yang viral tiba-tiba biasanya itu nggak bertahan lama. Jadi pilihlah jalan yang bertahap dibandingin sekali naik tinggi, sekali jatuhnya juga terlalu rendah. Tetap semangat nulis, jangan pernah berhenti nulis, karena setiap cerita akan menemukan pembacanya.
Jangan pernah bandingkan karyamu dengan karya si A, jangan pernah bandingkan karyamu dengan karya si B, agar kakimu tetap kokoh untuk melangkah. Terus semangat! Nah, kalau misalnya ada lagi pertanyaan yang ingin kalian tanyakan seputar tentang Wattpad, kalian drop aja di kolom komen. Nanti aku bakal baca dan aku bakal sharing ketika pertanyaan kalian pernah aku alami, atau tentang pertanyaan yang membutuhkan teori, aku akan melakukan riset juga. Jadi, sampai bertemu di video selanjutnya.